Gil, ini apa sih? Aku kurang paham. Aku kayaknya lebih kurang tahu deh. Gimana ya? Itu ada mereka. Kita gabung aja yuk. Oke, yuk. Waalaikumsalam. Kalian lagi ngapain sih kumpul-kumpul kayak gini? Lagi baca-baca buku aja nih. Belajar. Jadi gini nih. Tadi kan aku pelajaran di kelas sama Pak Guru ya. Nah, Pak Guru itu menjelaskan tentang Quran surat Az-Zariyat. Aku tuh kurang paham sama isi kandungan suratnya itu kayak gimana sih? Oh, berarti yang surat Az-Zariyat. Ya, Aku bacain ulang ya. oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya untuk mereka mengabdi kepadaku. Menjelaskan bahwa Allah itu tidak menjadikan jin manusia kecuali untuk tunduk kepadanya dan untuk merendahkan. Setiap makhluk, baik jin maupun manusia, wajib tunduk pada peraturan Allah, merendahkan diri kepada kehendaknya, dan menerima apa yang ditakdirkan untuknya. Gitu, jadi. Pengertian ibadah sendiri itu apa? Oh, kalau itu aku tahu. Ibadah itu artinya menghambakan diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ibadah itu artinya luas, yaitu taat dan setia kepada hukum dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, baik ketaatan terhadap lahir maupun batin. Oh, Gitu. Ya. Terus kalau misalkan jenis-jenis ibadah itu apa aja sih? Jadi aku tahu. Kalau jenis itu ya ada 3 jenis macam ibadah. Yang pertama ibadah hati, atau itu bisa disebut dengan ibadah iman kepada Allah. Contohnya itu ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasulnya, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada ibadah lisan, yaitu kita ibadah menggunakan perkataan kita seperti membaca Quran, zikir, terus ada bersolawat dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga ada ibadah badan, yaitu ibadah dengan kita menggerakkan seluruh anggota tubuh kita seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Nah, adapun ibadah tersendiri yaitu misal nih ya, kan ada yang bekerja. Nah, terus itu diniatkan ibadah untuk kepada Allah dan dia membaca bismillah sebelum bekerja, maka itu juga bisa disebut dengan ibadah. gitu. Oh iya, kita kan udah ibadah ya satu harinya ya. Lah, aku itu kurang yakin sama ibadahku. Soalnya gimana ya, kurang yakin aja gitu loh. Apa aja sih syaratnya? Oh, jadi kalau misalkan syarat-syarat kita diterima ibadah itu, yang penting kita itu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita juga beribadah sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, bentar deh. Nih, tadi kan Pak Guru kalau nggak salah tuh ya bilang ada macam-macam ibadah, yaitu ada mahdoh dan hoirul mahdoh. Itu gimana? Oh, jadi aku tahu. Kalau yang tadi kan jenis, sekarang macam. Macam-macamnya ibadah itu ada 2. Yang pertama, ibadah mahdoh dan hoiru mahdoh. Adapun pengertian ibadah mahdoh yaitu ibadah yang sudah ditentukan baik waktu, ukuran maupun caranya. Misalnya sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Sedangkan ibadah hoiru mahdoh ialah ibadah yang tidak ditentukan waktu dan ukuran kadarnya, misalnya sedekah, membaca Al-Quran, menolong orang, dan lain-lain. Terus kalau cara ibadah yang benar itu gimana? Oh iya, kalau nggak salah ya, aku tuh tadi sedikit ingat kalau masalah ini tuh. Jadi kalau ibadah yang benar itu adalah ibadah yang benar-benar diniatkan hanya untuk mencari ridho Allah, nggak ada kesan untuk mencari keduniaan, atau juga nggak ada kesan di dalam hati itu yang jauh dari Allah gitu. Pokoknya semuanya itu hanya tertuju kepada Allah. Seperti itu sih. Kalau yang aku udah ingat. Terus ciri-ciri orang yang nggak ikhlas dalam beribadah? Kalau ciri-ciri orang yang nggak ikhlas dalam beribadah itu, dia itu bukannya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah justru dia itu mengharapinnya sama makhluk. Terus dia itu juga
mengumbar-umbar amal ibadahnya, terus dia itu senantiasa mengeluh dalam hidupnya, terus dia itu juga nggak niat dalam ibadahnya gitu kalau orang nggak ikhlas beribadahnya. Aku mau nambahin deh. Aku sedikit ingat nih, udah mulai ingat. Tadi tuh selain yang Iva bilang nih ya, kalau nggak salah juga kita itu kalau ibadah sebaiknya jangan berharap kepada dunia saja, tapi kita juga bisa berharap kepada akhirat. Contoh nih, kalau misalkan kita berdoa kepada mengharapkan dunia, itu misal gini, ya Allah, aku pengen iPhone gitu. Kita sebenarnya jangan kayak gitu sih. Terus juga kalau nggak salah ya, saya ingatku nih, yang kedua itu tuh kita kalau beribadah itu emang harus ikhlas dan gak ada maksud buat didengar atau dilihat gitu sama orang. Jadi dengan cara kayak gitu tuh, kalau misal hal itu nggak dilakukan ya, insya Allah bakalan terijabah sih sama Allah. Oh iya, ini aku ada itu tau, keutamaan ibadah, mau tahu nggak? Apa tuh? Apa tuh? Keutamaan ibadah itu yaitu 1. Mensucikan jiwa, 2. Merasa bahagia dan takut kepada Allah, 3. Menginginkan seseorang untuk berbuat kebaikan, 4. Terbebas dari macam belenggu dunia dan dapat ridho Allah juga. Banyak ya keutamaan ibadah. Hanya rajin ibadah. Jadi termotivasi buat ibadah. Oh iya, ada ayat Al-Quran yang lain tahu yang tentang ibadah, mau tahu nggak? Apa tuh? Boleh. 1. Surat Al-Baqarah ayat 43 tentang mendirikan sholat. 2. Surat Al-Baqarah ayat 183 tentang ibadah. 3. Surat Al-Baqarah ayat 196 tentang ibadah haji. Dan keempat, surat At-Taubah ayat 103 tentang zakat. Terus tuh ya, aku tuh tadi nemu hadis yang jelasin kalau ibadah tuh buat berterima kasih atau ucapan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kalau ibadah tuh nggak boleh main-main. Iya, jangan main-main. Itu kan buat Itu sih. Aku tuh paling kesel sama orang yang ibadahnya tuh asal-asalan aja, main-main gitu. Padahal itu dosa banget. Benar. Iya. Aku bacain ya di sini. Boleh. Bismillah. Sami'tul Mughirah radhiyallahu anhu yaqulu in kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqulu li yusalli hatta tarimu qadamah aw saqah fayuqalu lahu fayaqulu afala akunu abdan syakuran rawahu Bukhari. Jadi artinya, aku pernah mendengar Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi SAW bangun untuk mendirikan sholat malam hingga tampak bengkak pada kaki atau betis, beliau dimintai keterangan tentangnya. Maka beliau menjawab, apakah memang tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari. Itu sih yang tadi aku dengar. Jadi gitu ya. Ya makasih ya yang udah jawabin rasa Makasih penasaran juga. aku gitu. Terima kasih. Iya. Jadi belajar bareng kita. Iya. Udah bermasuk. Oh iya. Masuk. Aku lihat tripod ini. Makasih Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas surat Az-Zariyat. Di sini saya perkenalkan, nama saya Farisa Kiramasyur. Saya Indah Puspa. Saya Iva Stiulia. Saya Nur Hanifah Merdekawati. bombastic.